Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pelajaran fisika kelas 12 semester 2 pada pertemuan ketiga atau chapter 3 kita melanjutkan pembahasan pada efek Compton dan panjang gelombang de Broglie. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada materi efek Compton dan panjang gelombang de Broglie. Kita mulai pada efek Compton. Jadi efek Compton ini, Compton sendiri mempelajari beberapa teori yang sudah dilakukan oleh eksperimen sebelumnya, yaitu pada radiasi benda hitam yang diradiasikan adalah gelombang elektromagnetik dalam bentuk cahaya dalam gelombang elektromagnetik maka memiliki sifat radiasi benda hitam itu memiliki panjang gelombang dan juga frekuensinya maka dengan demikian teori Planck mengatakan bahwa molekul-molekul yang terjadi atau melakukan getaran itu harus bahwa energi fotonnya harus sebanding dengan frekuensinya. Maka Compton ini membuktikan kebenaran teori foton yang menyatakan sifat partikel dari gelombang. Kalau memang itu betul atau benar, peristiwa tumbukan yang terjadi antara foton dengan partikel dapat diasumsikan sebagai tumbukan lenting sempurna yang terjadi pada bola biliar. Maka dengan demikian percobaan ini dilakukan dengan menembakkan foton sinar X pada target grafit. Hasilnya bahwa terjadi hamburan antara pasangan elektron dan foton. Inilah ilustrasi dari percobaan Compton membuktikan bahwa teori foton yang sebelumnya dilakukan oleh Planck dan terjadinya efek fotolistrik terbukti dengan baik yang dilakukan oleh Compton. Jadi ini adalah sinar X kemudian menumbuk elektron, ternyata yang dihamburkan setelah terjadi tumbukan adalah adanya foton yang terhambur atau yang terpental, kemudian ada elektron yang terpental Jadi sebelumnya hanya elektron, setelah ditumbuk dengan cahaya foton maka menimbulkan pasangan baru yaitu foton dan elektron yang terjadi setelah tumbukan. Maka dengan demikian foton yang datang sebesar Hf dan terhambur dengan energi Hf aksen dengan ketentuan F aksen lebih kecil daripada energi foton yang datang. Artinya panjang gelombangnya akan bertambah. Kenapa demikian? Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Atau C sama dengan lambda dikalikan dengan F, maka F-nya berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Inilah yang diinginkan oleh Compton bahwa setelah terhambur frekuensinya menjadi lebih kecil tetapi panjang gelombangnya menjadi bertambah besar. Kehilangan energi foton berubah menjadi energi kinetik elektron. Ini terbukti pada energi kinetik fotoelektron Berarti sifatnya sama. Baik sifat partikel dari gelombang itu bisa menjadi partikel pada gelombang itu bisa menjadi pasangan energi foton cahaya, maka elektronnya juga bisa dikatakan sebagai foton atau fotoelektron. Maka dengan demikian
paket gelombang foton memiliki momentum sebesar P pada foton itu sama dengan HF dibagi dengan C. Tadi sudah dikatakan bahwa C sama dengan lambda dikalikan dengan F. Maka dengan demikian F-nya dibagi dengan C itu sama dengan H dibagi dengan lambda. Ini yang terjadi pada momentum pada foton itu sendiri dengan ketentuan momentum foton adalah P foton dalam satuan Newton dalam satuan Newton sekon ya. Kemudian HF adalah energi foton ya. Maka lambda adalah panjang gelombang fotonnya ya. Maka dengan demikian ya, C merupakan kecepatan cahaya besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi aturannya di sini setelah terhambur ya frekuensi F aksen ini ya menjadi lebih kecil, artinya panjang gelombang yang terhambur menjadi lebih besar. Peristiwa itu ada kehilangan energi foton. Karena apa? Dari HF-nya yang lebih besar menjadi lebih kecil, dirubah menjadi energi kinetik. Dalam efek fotolistrik adalah efek fotolistriknya merupakan energi kinetik fotoelektron. Kita lanjutkan. Foton yang datang sebesar HF, maka lambda sama dengan C dibagi dengan F sehingga P sama dengan H per lambda. Ini sebagai sinar X yang digunakan oleh Compton. Kemudian foton yang terhambur sebesar HF aksen, maka ya lambda aksen itu C dibagi dengan F aksen. Ini lebih kecil daripada foton yang datang, maka P aksen sama dengan H dibagi dengan lambda aksen. Ketentuannya lambda aksen lebih besar daripada lambdanya ya. Jadi kehilangan foton tadi inilah yang diinginkan. Maka berdasarkan hukum kekekalan momentum, hubungan antara panjang gelombang foton datang lambda, gelombang foton terhambur lambda aksen, dan massa elektron dinyatakan sebagai persamaan Compton, yaitu lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi MC ya, perkalian dari 1 dikurangi cos theta ya. Ini nanti dalam latihan soal kita akan buktikan ya dengan hukum kekekalan momentum sehingga menemukan persamaan Compton yang diambil bahwa lambda aksen dikurangi lambda itu sama dengan H per MC perkalian dari 1 dikurangi cos theta ya. Ini disebut sebagai persamaan Compton ya. Nah, yang diketahui dalam soal, lambda adalah panjang gelombang foton datang ya. Panjang gelombang foton datang, lambda aksen adalah panjang gelombang foton terhambur setelah tumbukan ya. M adalah massa elektron. Kemudian C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian H adalah tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Kemudian theta adalah sudut hamburan setelah terjadi tumbukan menghasilkan pasangan elektron dan fotonnya. Maka definisi dari efek Compton ya adalah gejala di mana sinar X menumbuk elektron dihamburkan dengan panjang gelombang yang lebih besar ya. Menjadi lebih besar panjang gelombangnya, yaitu disebut sebagai lambda aksen ya. Kemudian peristiwa efek Compton ini dibuktikan ya bahwa gelombang elektromagnetik berperilaku sebagai partikel ya. Karena apa? Partikel itu kalau terjadi tumbukan ya seperti bayangan kita bahwa terjadi apa?
terjadi teori seperti pada teori kinetik gas ya. Jika gelombang elektromagnetik hanya bersifat gelombang ya, kalau hanya bersifat gelombang, panjang gelombang sinar X yang terhambur tetap sama ya besarnya dengan panjang gelombang sinar X yang datang. Maka dengan demikian kalimat ini ya pada efek Compton itu kemudian dilanjutkan penelitiannya pada de Broglie ya. Jadi yang disebut terkenal dengan nama panjang gelombang de Broglie ya. Jadi gelombang elektromagnetik dapat berperilaku seperti gelombang dan partikel. Bukti yang sudah ada tadi, setelah terhambur itu ada pasangan elektronnya, juga ada pasangan cahayanya. Maka dengan demikian partikel itu sama dengan elektron. Sehingga bisa disebut sebagai gelombang, juga bisa disebut sebagai partikel. Maka de Broglie menyatakan bahwa partikel pun seperti elektron, yaitu dapat bertingkah laku sebagai gelombang ya, apalagi juga sebagai partikel, berlaku hukum kekekalan momentum. Maka dengan demikian ya, partikel memiliki panjang gelombang seperti pada elektron, disebut sebagai panjang gelombang de Broglie. Dengan ketentuan panjang gelombang de Broglie berbanding terbalik dengan momentum partikelnya. Ya, berbanding terbalik dengan momentum partikelnya. Kalau momentum partikelnya semakin besar, maka panjang gelombangnya menjadi semakin kecil. Panjang gelombang de Broglie berbanding terbalik dengan massa dan kecepatan partikelnya. Kalau kecepatan partikelnya semakin besar, panjang gelombangnya menjadi semakin kecil. Maka P sama dengan H dibagi dengan lambda, berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Sehingga lambda ya sebagai panjang gelombang de Broglie sama dengan sama dengan H dibagi dengan P ya. Ini sebagai momentum ya yang terjadi pada partikel ya. Pada partikelnya. Maka karena P sama dengan mv ya, maka lambda sama dengan H dibagi dengan mv. Dengan besaran-besaran terkait yang ada, momentum partikel adalah P, H tetapan Planck, kemudian lambda adalah panjang gelombang partikelnya, kemudian V kecepatan partikel ya. Maka M adalah massa partikelnya. Inilah yang kita inginkan ya. Dari mulai teori Planck sampai panjang gelombang de Broglie, bahwa mulai adanya bentuk radiasi benda hitam itu yang dipancarkan adalah gelombang elektromagnetik. Maka diteliti menjadi sebagai kuanta atau foton oleh Planck menjadi energi foton berbanding lurus dengan frekuensinya. Maka dari bahan tersebut kalau dikenai cahaya foton yang lebih besar dari frekuensi pada bahan, maka mengambil peristiwa namanya efek fotolistrik dan seterusnya demikian. Kita ambil contoh soalnya. Panjang gelombang suatu sinar X 0,1 angstrom, sudut yang dibentuk oleh elektron dan terhambur pada sudut 90 derajat. Berapa panjang gelombang elektron yang terhambur? Ini adalah massa elektron ya. Sama dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31. Maaf ya, ini 31 kg. H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Yang diketahui ya, jadi 0,1 angstrom itu 0,1 kali 10 pangkat negatif 10 meter.
sudutnya 90 derajat, berapakah lambda aksen ya dan F aksen ya. Kita ambil persoalannya, pembahasannya. Kita ambil pada persamaan efek Compton ya, bahwa lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi MC perkalian 1 dikurangi cos theta. Cos theta-nya 90 derajat. Maka 0 hasilnya ya. Sehingga persamaannya tinggal bahwa lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi dengan MC. Sehingga lambda aksennya ya itu sama dengan H per MC ditambah dengan lambda sebelum menumbuk elektron. Kita masukkan angka-angkanya, 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 ya, kali 3 kali 10 pangkat 8 ditambah 0,1 kali 10 pangkat negatif 10 ya. Maka dengan demikian hasil yang depannya itu adalah 0,24 yang ini. Setelah dihitung menghasilkan 0,24 kali 10 pangkat negatif 11 ditambah 0,1 kali 10 pangkat negatif 10. Maka hasilnya adalah lambda aksen sama dengan 0,124 kali 10 pangkat negatif 10 dalam satuan meter. Atau lambda aksennya menjadi sama dengan 1,24 kali 10 pangkat negatif 11 dalam satuan meter. Ini adalah salah satu contoh dari efek Compton. Jadi panjang gelombangnya menjadi lebih besar. Kita lihat pada contoh soal kedua. Berapa frekuensi sinar X ya yang terhambur pada gejala Compton? Jika sinar X yang datang adalah 3 kali 10 pangkat 19 Hz dengan sudut terhambur adalah 60 derajat. Frekuensi yang terhambur ini yang datang ya. Maka dengan demikian ya, massa elektron sama dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31. Ini kembali tolong dikoreksi ya, karena kesalahan tulisan. 31 negatif 31. H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34. Berapakah frekuensi sinar X yang terhambur? Yang diketahui ya bahwa F yang datang itu 3 kali 10 pangkat 19 ya. Sudutnya 60 derajat. Inilah kecepatan cahaya ya. Berapakah F aksennya ya? Ini mohon dikoreksi negatif 31 ya. Nah, hanya 6,6 kali 10 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Maka pembahasannya kita lihat ya. Ini adalah ya, lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H dibagi MC perkalian 1 dikurangi cos theta. Maka ini adalah 1 per F aksen dikurangi 1 per F ya. Maka ini menjadi C kuadrat ya. Menjadi C kuadrat. Karena ini C per F aksen, C per F, maka ini dikalikan ya, menjadi C kuadrat. Maka yang kita ambil adalah 1 per F aksen ya, sama dengan H per 2 MC. Karena cos 60 itu setengah. 1 dikurangi setengah masih ada setengah. 2 MC kuadrat ditambah 1 per F. Kita masukkan angkanya. Maka ini adalah angka-angka yang terjadi ya. Maka 6,63 kali 10 pangkat negatif 34. 2 kali 9,1 kali 10 pangkat negatif 31. 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Ditambah 1 per 3 kali 10 pangkat 19. Maka ini dihitung dulu ya. Hasilnya adalah ya
0,4 kali 10 pangkat negatif 20 ya. Kemudian ini kalau mau dibagi ya, 1 dibagi dengan 3 adalah 0,3333 dan seterusnya, maka pangkatnya negatif 19 kalau menjadi 3,33 itu 10 pangkat negatif 20. Hasilnya bahwa 1/4 F aksen adalah 3,74 kali 10 pangkat negatif 20. Sehingga frekuensinya 1/3,74 kali 10 pangkat negatif 20. Kesimpulannya adalah 0,267 kali 10 pangkat 20. Ini naik ke atas menjadi pangkat 20 dalam satuan Hz. Atau frekuensi setelah terhambur itu 2,67 kali 10 pangkat 19 dalam satuan Hz. Inilah contoh soal yang terjadi pada efek Compton ya. Kita lanjutkan. Nah, berapakah panjang gelombang de Broglie dari yang A, benda bermasa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. B, elektron dengan kecepatan 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 ya, meter per sekon. Inilah ketentuannya ya. Untuk membantu mengerjakan soal ya. Lambda sama dengan ya, lambda sama dengan berapa ya. Kemudian A-nya sama dengan 2 kg, V-nya 10 meter per sekon, B sama dengan 10 pangkat 6 kecepatannya. Ini adalah massa yang sudah diketahui dalam soal ya. Kita hitung dulu pada yang A. Berapakah lambdanya? Maka lambda sama dengan H dibagi dengan MV. Ini adalah persamaan de Broglie ya. Maka 6,6 kali 10 pangkat negatif 34, masanya 2 dikalikan 10, hasilnya itu adalah 3,315 kali 10 pangkat negatif 35 dalam satuan meter. Jadi panjang gelombangnya sangat kecil ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang B ya. Pada waktu kecepatannya 10 pangkat 6. 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 ya. Kemudian dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikalikan 10 pangkat 6. Maka ketemunya adalah 0,73 kali 10 pangkat negatif 9 dalam satuan meter. Maka dengan demikian hasilnya adalah 7,3 dalam satuan angstrom. Inilah yang kita inginkan pada panjang gelombang de Broglie ya. Kesimpulannya, lambda aksen dikurangi lambda sama dengan ya, H dibagi MC perkalian 1 dikurangi cos theta. Ini adalah persamaan efek Compton atau gejala Compton ya. Maka dengan demikian inilah besaran-besaran yang diketahui ya, yang terkait dengan gejala Compton ya. Maka dengan demikian ya, seluruhnya memiliki satuan dalam SI ya. Kita lihat pada panjang gelombang de Broglie, maka P sama dengan H dibagi dengan lambda, maka lambda sama dengan H dibagi dengan P, kesimpulannya lambda H dibagi dengan MV. Inilah ketentuan yang diberikan, disebut sebagai panjang gelombang de Broglie ya. P momentum partikel, H tetapan Planck, kemudian lambda adalah panjang gelombang partikel, V sama dengan kecepatan partikel, M adalah massa partikel. Inilah keseluruhan yang sudah kita bicarakan bersama-sama dari mulai efek Compton sampai panjang gelombang de Broglie. Semoga kita bisa memahami semuanya ya.
Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.